semua bisa menyelesaikan pendidikannya pada tahun ini, baik yang mau melanjutkan SMA ataupun mau SMP, dan juga yang akan naik ke jenjang selanjutnya. Tuhan Yesus, hamba bersyukur untuk adik-adik yang bisa menyelesaikan studinya pada tahun ini. Tuhan, hamba juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang mungkin saat ini sedang menonton video ini juga. Tuhan, kiranya Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus siapkan hati kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan juga tidak main-main. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau angkat pujian firman Tuhan Kudus. Kita mainkan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali di ibadah virtual kita. Ibadah anak yang kita adakan lewat HP masing-masing atau TV masing-masing yang ada di rumah karena kita belum bisa beribadah di gereja. Hari ini kita akan mendengarkan satu bagian dari firman Tuhan yang Ibu ambil dari Lukas 6 ayat 12 dan 13. Begini firman Tuhan berkata, "Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut dengan rasul." Ya, ini adalah peristiwa Tuhan Yesus yang memanggil murid-muridnya yang ada 12. Tetapi sebelumnya ada peristiwa yang besar yang Tuhan Yesus lakukan. Apa itu? Tuhan Yesus berdoa, bahkan disebut dengan Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah. Kenapa Tuhan Yesus berdoa kepada Allah sebelum dia memanggil murid-murid dan atau rasul? Karena Tuhan Yesus menganggap bahwa berdoa itu penting sekali sebelum Tuhan Yesus mengambil sebuah keputusan yang sangat besar. Di hari-hari sebelumnya atau hari-hari setelahnya kita bisa belajar dan kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus banyak sekali berdoa. Sebelum Tuhan Yesus melakukan hari-hari, pada saat bangun pagi, sebelum melakukan banyak aktivitas, sebelum melakukan mukjizat, sebelum menyembuhkan orang sakit, sebelum mengajar di bait Allah, sebelum dia berjumpa dengan orang-orang lain, melakukan banyak peristiwa-peristiwa yang besar, Tuhan Yesus selalu berdoa kepada Allah. Tuhan Yesus menganggap berdoa itu sangat penting
dan ia mendahulukan berdoa kepada Allah melebihi setiap tindakan yang ia lakukan sehari-hari. Nah, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menganggap berdoa dan berbicara kepada Tuhan itu penting. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus saja suka berdoa. Maka kita anak-anak yang menjadi anak-anak Tuhan Yesus juga harus suka berdoa. Berdoa sebelum kita memulai segala sesuatu. Berdoa sebelum kita mengerjakan segala sesuatu. Tuhan suka melihat, mendengar, dan suka di saat kita dekat kepada Tuhan lewat doa kita. Lalu kita mau bertanya, apa isi doa? Apakah doa itu harus hanya saya meminta? Nah, hari ini Ibu akan mengajarkan kalian apa sih isi doa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, kita meminta ampun akan dosa-dosa kita. Yang keempat, kita meminta pertolongan dari Tuhan. Dan yang kelima, kita berdoa bagi orang lain yang bisa kita ingat dan juga berdoa bagi setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Shalom anak-anak. Hari ini kita akan buat proyek ketaatan kita untuk minggu ini. Apa ya proyeknya? Yaitu tangan yang berdoa. Nah, apa yang perlu kalian siapkan di rumah? 1, selembar kertas seperti ini ya. Kertas. Kemudian apa lagi? Kalian perlu pena atau pensil. Lalu gunting dan juga spidol atau pensil warna. Kalian punya kan masing-masing? Nah, lalu bagaimana caranya kita mau buat proyek ketaatan hari ini? Yang pertama, kalian kertas ini kalian bagi 2 begini. Sama rata ya, biar rapi. Lalu, apa yang kita lakukan? Kalian akan ceplak tangan kalian di kertas ini. Buat agak lebar. Dan yang ada tekukannya ini di jari kelingking. Kelingkingnya ditempel dekat dengan kertas ini. Yang ini kita geser agak lebar-lebar. Lalu kalian cetak. Pelan-pelan saja tidak apa. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Kalian akan gunting menurut dengan pola jari yang kalian buat saat ini. Kita gunting ya. Udah jadi. Nah, karena tadi kita bagian kelingking yang sedang kita lipat di tempat lipatannya, jadi bisa dibuka seperti ini. Lalu, apa yang kita mau lakukan? Ini seperti gini ya anak-anak. Kita sedang buat begini. Lalu apa yang kita lakukan? Selanjutnya adalah kita mau nulis di jari-jari kita ini. Kalau kita berdoa, isinya tentang apa sih? Nah, yuk kita mau tulis di sini. Boleh diwarnai, dikasih gambar, atau hanya ditulis saja juga boleh. Anak-anak yang belum bisa menulis minta bantuan orang tuanya ya. Nah, ini bagian dalamnya kan tadi begini. Bagian dalamnya kita akan buat begini. Apa aja sih pokok doa yang kita doakan saat kita berdoa? Pada jari jempol kalian tulis, aku memuliakan Tuhan. Ternyata saat kita berdoa, jangan langsung minta, Tuhan aku minta mainan, Tuhan aku minta baju baru. Nah, tapi saat kita berdoa, muliakan Tuhan. Katakan, Tuhan engkau hebat, Tuhan engkau kudus, Tuhan engkau mulia, Tuhan engkau ajaib.
Lalu kita akan bersyukur. Ini di jari apa setelah jempol? Telunjuk. Bersyukur. Anak-anak bersyukur apa kepada Tuhan? Bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk makanan yang Tuhan berikan, bersyukur untuk orang tua dan keluarga, bersyukur untuk sehat sampai hari ini. Nah, di situ isi saat kita berdoa. Lalu yang dari tengah adalah apa? Kita berdoa minta kepada Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Karena sesungguhnya setiap kita tidak luput dari dosa, maka kita perlu meminta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni dosaku, ajar aku untuk tidak melakukan dosa yang sama. Lalu jari manis ya. Isinya tentang apa? Kita juga berdoa, tolong aku Tuhan. Kita mau berdoa tentang apa? Minta tolong apa? Kalian boleh mengucapkan permintaan kepada Tuhan. Boleh minta apapun yang kalian minta kepada Tuhan, tidak apa-apa, tidak ada yang perlu ditutup-tutupin sama Tuhan. Maka jari manis kita akan kita tulis seperti itu. Nah, jari kelingking, ini karena kelingkingnya Ibu kasih tengah dempet, kita berdoa untuk orang lain. Siapapun itu yang kalian ingat, boleh mama, papa, kakak, teman, opung, nenek, mbah, siapapun, oma, opa, kalian berdoa. Setelah kalian berdoa bagi diri kalian sendiri. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ternyata saat kita berdoa, kita boleh berdoa, isi doa kita ada 5 ini. 5 fingers, 5 jari yang kita doakan. Maka isi kita berdoa, aku memuliakan Tuhan, aku bersyukur, ampuni dosaku, tolong aku Tuhan, dan aku berdoa bagi orang lain. Kalian boleh berdoa. Nah, ini adalah proyek ketaatan yang minggu ini perlu kalian buat di rumah. Dibuat secantik mungkin, dibuat serapih mungkin, dibuat semenarik mungkin, ya. Ini adalah tangan kita berdoa. Nah, oke. Hari ini inilah firman Tuhan yang sudah Ibu bagikan kepada kalian. Diingat saat kalian berdoa dengan isi 5 tadi. Dan Ibu menunggu hasil dari proyek ketaatan kalian. Dikirim fotonya ke nomor yang sudah Ibu bagikan di WA grup gereja kita. Ya anak-anak, selamat hari Minggu.